Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ya, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kita sudah sampai bab bersegera dan bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Hadis dengan nomor urut yang ke-6, ya, dari bab ini. An Zubair bin Adi qala. Dari Zubair bin Adi, ya, radhiyallahu anhu, ia berkata, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridainya. Fasyaqauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kami berkeluh kesah atau kami mengadukan kepada sahabat Anas bin Malik. Tentunya ini sudah pasca wafatnya Rasulullah, ya. Sudah masa Bani Umayyah. Khilafah juga sudah ini, ya, sudah masa Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Khulafaur Rasyidin sudah selesai masanya, kemudian pindah ke masa Bani Umayyah. Sahabat Anas bin Malik yang Allah karuniai umur yang panjang, ya, maka menjadi rujukan bagi seluruh sahabat, ya, apalagi ulama-ulama tabi'in. Maka fasyaqauna ilaihi, maka kami mengadukan sebuah perkara kepada Anas bin Malik. Manalqa minal hajjaj, dari apa-apa yang kami alami pada masa pemerintahan Gubernur Hajjaj. Ya, dalam sejarah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, beliau adalah panglima dinasti dari Bani Umayyah, ya. Beliau adalah orang yang terkenal sangat kejam, sangat zalim, bahkan suka menumpahkan darah. Juga menghina para sahabat, terutama sahabat Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Sahabat Zubair bin Awam dianggap sebagai pengubah kitab Al-Qur'an, ya. Bahkan sampai mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, niscaya aku akan basahi bumi ini dengan darahnya. Darahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat ahli Qur'an. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah, ya, fitnah yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dinasti Bani Umayyah. Faqala, kemudian Anas mengatakan kepada sahabat Zubair bin Adi, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati Zubair bin Adi mengalami kekejaman, kebengisan, kedzaliman dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sebagai gubernur.
ya, di kota Irak, Basrah. Faqala, kemudian sahabat Anas bin Malik mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Bersabarlah kalian, sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman, la ya'ti zamanun. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ini sudah sunnatullah. Artinya semakin bertambahnya tahun demi tahun, maka sebagaimana sabda Nabi, semakin bertambah buruklah fitnah-fitnah yang ada di dalamnya. Dulu zaman kita muda, fitnah kita tidak ada pada gadget. Ya. Kalau anak-anak yang umur lahir tahunnya 80-an, 90-an, ya, aman dari gadget. Ya. Mereka main seperti biasa, main di sawah, main lompat dan seterusnya. Nah, sekarang ketika zaman-zaman Gen Z, Gen Alpha, ya, dan seterusnya, mereka lahir dengan teknologi yang sudah maju luar biasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya secara teknologi ada kemajuan, namun dari sisi yang lain banyak anak-anak terkena sindrom TikTok, terkena sindrom inilah, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai ketika sakaratul maut sampai masih ya berisyarat dengan gamenya dan seterusnya. Nah, ini terkait tentang akhir zaman. Dulu nggak ada penyakit sindrom TikTok dan lain-lainnya. Sekarang muncul fitnah-fitnah akhir zaman. Mulai dari anak yang susah diatur, tidak mau nurut orang tua. Gara-gara apa? Fitnah HP. Lebih fokus, sibuk mengurusi sosial medianya. Daripada apa? Sibuk memperhatikan perintah-perintah dan arahan orang tua ataupun guru ataupun ustadz. Ya. Ini termasuk bagian dari fitnah akhir zaman. Dahulu pergaulan bebas belum terlalu gitu ya. Namun sekarang naudzubillah semakin merebak. Semakin menyebar di mana-mana, apalagi di kota-kota besar. Ini menunjukkan bahwasanya setiap bertambahnya tahun demi tahun, Nabi mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya pasti lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Meskipun kalau kita lihat dari kacamata teknologi semakin bertambah tahun, semakin canggih, iya. HP pun semakin canggih. Segala teknologi pertanian, teknologi informasi dan seterusnya, TV dan seterusnya, semua serba canggih. Namun dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain, ada degradasi moral, kekurangan akhlak bagi generasi. Ya, maka kalau bisa teknologi maju, secara keilmuan juga maju, juga apa? Moral, akhlak, religius, ya. Bagaimana cinta akhiratnya juga semakin maju. Cinta kepada masjidnya juga semakin maju, bukan malah semakin mundur. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak akan datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hadis ini dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Anas bin Malik ketika ada seorang sahabat Zubair bin Adi yang beliau mengadukan tentang perkara Hajjaj, seorang gubernur yang sangat bengis kejam, bahkan suka menumpahkan darah, menghinakan Ka'bah dan orang-orang yang berada di Masjidil Haram dengan melempari dengan ketapel. Ya, Masya Allah. Ka'bah dilempari dengan batu oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini kan menunjukkan kezaliman yang luar biasa.
Tapi Anas bin Malik tetap mengatakan isbiru, bersabarlah. Ya, bersabarlah dan apa? Bersungguh-sungguh. Semakin akhir zaman, zaman semakin tidak jelas, ya, dan segala sesuatunya semakin tidak karu-karuan, semakin hancur dan seterusnya, maka kita harus bersungguh-sungguh mendidik diri kita, mendidik keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan. Ya, terjatuh ke dalam fitnah atau bahkan mereka yang mengundang fitnah. Ya. Maka ini harus kita perhatikan, ya. Maka di sini yang bisa kita ambil kesimpulan itu kita bersabar menghadapi pemimpin. Selama mereka tetap sholat, menjalankan kewajibannya, ya, mereka tidak kufur kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah. Hajjaj bin Yusuf tetap masih sholat, gitu ya. Mereka tetap sholat, meskipun kadang suka telat dan seterusnya. Mereka tetap sholat. Maka kata Nabi, tetap dengarkan dan taatilah selama mereka tetap menjalankan kewajiban kepada Allah. Kecuali kalau mereka sudah kafir, nyembah kepada yang lain, ya, yang tadi nyembah kepada Allah sudah nggak sholat, sudah nggak ini, apa sholat? Nggak ada perlu sholat. Nah, kemudian maka berdasarkan hadis Nabi boleh kita memerangi. Tapi ketika seseorang pemimpin masih menjalankan kewajibannya, memenuhi kebutuhan dan seterusnya, meskipun bersama adanya kekejaman, maka kita tetap taat mendengarkan. Tidak boleh memberontak sedikit pun. Ya, tidak boleh memberontak kecuali pemimpinnya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, telah ingkar dengan keingkaran, kemungkaran, kekufuran yang benar-benar nyata terlihat. Menyembah patung, mengajak kepada kekufuran, menyembah berhala, untuk pindah agama. Ini yang harus kita lawan, tidak boleh kita tinggal diam. Tapi selama mereka tetap menunaikan kewajiban kepada rakyat, meskipun dengan cara kedzaliman, kebengisan, dan mereka tetap ya tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah, meskipun ya tadi mungkin kadang sholat, kadang enggak, tetap masih sholat ini, ya. Maka tetap kita sami'na wa ta'na. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, tetap isbiru, sabar, sabar. Karena ketika kita bersabar, maka yang menyelesaikan urusan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah Subhanahu wa taala memusnahkan Hajjaj bin Yusuf pada tahun 95 Hijriah. Ya. Pada bulan Ramadan. Ya. Maka kalau kita bersabar, kita bergantungkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuat, maka segala urusan kita telah wakilkan kepada Allah, maka biarkan Allah yang mengurusi segala sesuatu. Yang penting kita fokus tadi, semakin bertambahnya zaman, semakin jauh dari zaman Nabi SAW, maka semakin buruk zaman tersebut. Ya. Maka mari kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, sungguh-sungguh dalam menghafalkan Quran, mentadabburi Quran, ya, sungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua, sungguh-sungguh dalam menghormati ya orang-orang yang berilmu, ya, sungguh-sungguh dalam segala hal apapun amal soleh. Kenapa? Karena semakin akhir zaman, semakin bertambahnya waktu tahun demi tahun, semakin buruk, maka kita harus membentengi akidah kita dan keluarga kita dari segala macam bahaya-bahaya akidah, bahaya akhlak dan seterusnya, ya. Sehingga kita selamat atas izin Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.